Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Salam. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 3 Februari 2021, tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah yang mendirikan lembaga perkawinan di tengah-tengah dunia ini. Dari lembaga inilah terbentuk sebuah keluarga, yaitu keluarga Adam. Dari satu keluarga ini kemudian terbentuklah berjuta-juta keluarga di atas bumi ini. Ada 3 tugas fungsi keluarga Tuhan tentukan di dalam hidup ini. Pertama, untuk meneruskan generasi umat manusia di bumi, agar manusia tidak punah dari bumi ini, tetapi semakin banyak dan berkembang di tengah-tengah dunia. Yang kedua, untuk mengelola jagat raya ataupun angkasa, flora dan fauna dengan baik, agar ekosistem berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga manusia, alam, dan semua makhluk ciptaan yang ada dapat berdiam di bumi dengan harmonis, selaras, dan bahagia. Ketiga, pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi luhur, berbudi pekerti, berakhlak dan bermoral yang baik, beriman yang teguh, untuk memuliakan nama Tuhan dan mengasihi sesama umat manusia. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada semua orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan ajaran dan nasihat dari Tuhan. Gempuran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih membuat dunia saat ini semakin hebat. Peralatan teknologi yang hebat itu membuat manusia semakin tergantung terhadap alat-alat yang dimiliki. Sehingga banyak orang yang sudah bersandar kepada kemajuan teknologi, bukan lagi bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Di atas ilmu pengetahuan dan teknologi ada akhlak dan moral. Di atas akhlak dan moral ada iman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikontrol dengan akhlak, moral, dan iman. Jika tidak demikian, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat merusak kehidupan umat manusia, bahkan dapat menghancurkan alam ini. Generasi muda sebagai pewaris kelangsungan hidup umat manusia di bumi harus menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi itu tidak cukup. Generasi muda harus dibekali dengan akhlak dan moral yang baik. Teristimewa harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Pembentukan manusia yang beriman harus diajar dengan firman Tuhan. Lembaga yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah keluarga. Keluarga itu dikendalikan oleh seorang bapak sebagai kepala keluarga. Maka seorang bapak harus bertanggung jawab penuh dan bersungguh-sungguh membentuk anak-anaknya dengan ajaran dari firman Tuhan, sehingga menjadi anak yang cerdas, bermoral yang baik, dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, masih adakah waktu orang tua untuk membimbing, mengajar, dan membentuk anak-anak mereka
dengan kebaikan, terlebih-lebih mengajarkan firman Tuhan? Atau orang tua sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada lagi waktu yang tersedia untuk mendidik anak-anak mereka? Hanya dengan firman Tuhan sajalah anak-anak itu diajar, dibentuk supaya dapat menjadi anak-anak yang baik. Selain itu tidak ada. Karena setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti kelak akan menjadi keluarga kerajaan Allah di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadap-Mu atas segala pemeliharaan dan pertolongan-Mu, menyertai dan memberkati hidup kami hingga hari ini. Di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam perlindungan-Mu. Lindungilah semua jemaat-Mu, lindungi gereja-Mu, lindungi semua para hamba-Mu, agar selalu sehat, bersukacita, dan berbahagia. Berilah kekuatan kepada semua keluarga teristimewa, keluarga umat Kristen di bumi ini, agar menjadi keluarga teladan bagi semua orang. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar semakin kokoh bersatu dalam cinta kasih-Mu. Jauhkanlah negara kami Indonesia dari segala bencana dan malapetaka. Berikanlah kesembuhan kepada rakyat bangsa negara kami yang sedang dilanda oleh COVID-19 ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan persembahan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.